Habis baterai habis kok. Orang gitu tahu. Kalau aku bukan. Oke guys, kita sekarang ada di Nazarbayev University. Kita di sini udah di green spotnya Nazarbayev University, bagus kan? Nah, jadi di sini kita udah bersama dengan teman-teman kita. Coba diperkenalkan dari paling pojok. Halo semuanya, nama saya Muhammad Naim, dipanggil Naim. Saya dari Indonesia di Sulawesi Selatan. Terus di Kazakhstan ini kuliahnya di Nazarbayev University di kampus ini. Jurusannya saya ambil magister di teknik perminyakan. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, nama aku Juliadi Firdaus. Sekarang aku sedang belajar di MNU, Maksud Nazarbayev University di jurusan manajemen. Tapi alhamdulillah 3 hari yang lalu aku udah wisuda dari universitas itu. Dan rencana aku pengen daftar S2 di sini, tapi 10 tahun lagi kayaknya. Lama banget. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, nama aku Muhammad Amar Habibi, asalnya kalau di Indonesia dari Palembang, dan saat ini mengambil studi S2 di Farabi University di Almaty, jurusan International Relations. Oke. Panggilannya Habib. Habib. Oh, Habib. Habib. Habib palsu. Ya. Halo semuanya, nama aku Dede Soksentia. Aku dari Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun. Sekarang aku lagi kuliah di MNU, Maksud Nazarbayev University di Astana. Aku ngambil manajemen bisnis di tahun, sekarang udah menuju tahun ketiga, semester 5. Oke. Dan aku Muhammad Sabran Ahsanov Muslim. Seperti yang kalian tahu, Al-Farabi Kazakh National University, jurusan kedokteran S1. Sekarang masuk tahun ketiga, semester 5 juga. Oke. Jadi sekarang kita mau ngomongin tentang Nazarbayev University. Untuk kalian yang mau nonton tentang MNU, Maksud Nazarbayev University, kita akan ada episodenya selanjutnya nanti di kampusnya. Sekarang kita akan ngomongin Nazarbayev University dulu. Jadi sebelumnya bagaimana Kak Naim bisa tahu tentang universitas ini dan bagaimana bisa sampai ke sini gitu. Mohon tolong diceritakan. Dengan singkat dan padat ya. Ya. Gampang. Jadi awalnya disaranin buat sama orang ya buat daftar di sini. Terus jadinya tertarik, jadi cari tahu sendiri. Ternyata kampusnya dari promosinya di internet cukup menarik. Terus pas ngecek ternyata kampus internasional, terus ngecek dosen-dosennya, terus publikasi dari dosen-dosennya gitu-gitu, ternyata cukup bagus. Jadi ya tertarik buat daftar. Terima kasih Bang. Oke, jadi dengar-dengar Kak Naim nih dapat beasiswa ya? Betul. Oke, kalau boleh tahu apa tuh nama beasiswanya dan gimana bisa daftarnya gitu? Jadi untuk angkatanku semua mahasiswa internasional dapat beasiswa, namanya Kaban Bayi Batir Batir, kalau nggak Kaban salah. Batir. Ben by Batir. Oke. Jalan Dari ya. scholarship. Iya. Itu daftarnya gimana, persyaratannya apa aja? Oke, jadi daftarnya nanti bisa tanya, bisa search juga apa aja yang didapatkan dari beasiswa ini. Beasiswanya ya pastinya gratis biaya pendidikan ya. Biaya pendidikan. Terus kemudian dapat stipend per bulan. Oke, Terus berapa juga, kalau boleh tahu? sekitar itu nambah per tahun, cuman untuk tahun pertama tuh dapatnya 180.000. Oke, 180.000 tenge ya. Heeh. Oke, sekitar berapa berarti ke rupiah? Sekitar 67 juta. Sekitar itu. Oke, per bulan itu kira dapat tiket pesawat atau tidak? Tidak. Oke, jadi tiket pesawatnya sendiri ya? Betul. Oke, jadi gimana menurut Kak Naim sistem pendidikan di Nazarbayev University? Wah, luar biasa. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Luar biasa memusingkan. Memusingkan. Iya. Cukup kaget dibandingkan dengan pendidikan di Indonesia yang ya di sini bisa dibilang kampusnya cukup serius untuk masalah pendidikan. Jadinya ya agak kaget, cuman sekarang udah terbiasa. Jadi sistemnya itu apakah lecture terus seminar ataukah semua seminar ataukah gimana gitu? Kan Kak Naim juga udah pernah nih kuliah di Indonesia S1 kan. Jadi kira-kira bedanya apa sih gitu sama yang di Indonesia? Mungkin lebih padat aja kali ya. Lebih Oke. padat, tugasnya lebih banyak, lebih waktu kita jadinya untuk main nggak berkurang, jadinya lebih Oke. banyak. Pasang video terus. Itu karena lagi free. Lagi free. Tapi masih bisa main kan ya? Masih Masih bisa. Masih Sama aku tiap guys. malam main. Jangan Oke. khawatir. Jadi gimana? Jadi ini apa pandangan umum dari Kak Naim tentang Nazarbayev University?
kalau untuk ditanya pendangunnya bagus sih. Jadi untuk teman-teman yang tertarik, aku nyaranin sih buat ke Nazarbayev. Kita udah pernah nih jalan-jalan ke dormitory Kak Naim. Nah, itu kan bagus banget tuh. Dia lengkap gini-gini. Nah, itu kira-kira berapa sih itu bayarnya? Itu bayarnya per semester ya. Oke, per semester. Sekitar, kalau hitungan belajarnya sekitar 4 bulan. Oke, 4 bulan. Belajar, iya. Jadi sekitar 50-an ribu, 57, 56. Oke, 57.000 tengian. Oke, sekarang fasilitasnya kan kamar mandi, kamar, ya Allah, astagfirullah. Iya, ada cewek cakep tuh. Oke, bentar. Oke, sekarang kita akan ngomongin tentang pandangan Nazarbayev University menurut dari Dennis dan Bang Junet masalah yang dari maksud Nazarbayev University. Jadi Dennis dulu, gimana menurut Dennis Nazarbayev University? Menurut aku Nazarbayev University itu bagus banget guys. Iya. Ya kalau dibandingin dengan kampus aku, ini kayaknya nomor 1 deh. Terus kampus aku nomor 2. Nomor 2. Kalau misalnya kampus Sabron itu kayak nomor 100, 109 gitu. Jadi menurut aku di sini tuh fasilitasnya lengkap banget. Meskipun aku tuh cuman dapat kesempatan dikit ya buat lihat kelas-kelasnya, tapi aku juga pernah beberapa pelajaran, enggak sih, cuma 1 pelajaran udah masuk ke labnya atau apa semuanya, tapi fasilitasnya bagus banget. Jadi menurut aku kalau misalnya ada chance ke sini buat daftar Nazarbayev University, kalian harus ambil kesempatan itu. Menurut aku itu fasilitas. Dan kalau menurut aku asramanya itu juga affordable banget. Dengan 50.000 tenge yang kata Kak Naim untuk 4 bulan itu tuh udah mantul. Murah banget. Murah banget. Pol. Ada apa namanya? Ada meja belajar. Itu tuh yang pas pertama kali aku udah berapa kali ya ke sini? 3 ya Bang Junatnya. Dan aku tuh masih takjub dengan ada meja belajarnya. Itu kan memang kayak ada lampu belajarnya sekali. Ada, cuman itu tuh kayak nyatu sama buat makan bisa, buat apa semua bisa. Jangan dibandingin ya. Nanti kalau tentang maksud Nazarbayev di episode selanjutnya di YouTube Sabran, jangan lupa nonton juga. Iya. Oke, sekarang Nazarbayev menurut Bang Junet yang sudah lulus dan sudah 5 tahun. Dulu Bang Junet nih kalau bisa kita bilang adalah sebelum S1, Bang Junet nih ikut foundation di Al-Farabi Kazakh National University. Oke, sekarang gimana menurutnya? Oke, karena sebelumnya aku juga udah pernah daftar juga di Al-Farabi Kazakh National University selama 6 bulan di sana, dan kemudian aku pindah ke Maksud Nazarbayev University di Astana karena memang dulu di Al-Farabi itu nggak ada orang Indonesianya. Jadi aku pikir kalau belajar di Astana itu lebih dapat feels dan lebih bisa bergabung dengan komunitas orang Indonesia gitu. Jadi menurut pendapatku, karena MNU dan KASGU itu kayak 11-12 kalau dibilang fasilitasnya ya, karena pun di univ kita tuh MNU fasilitas lengkap, cuma gara-gara mungkin swasta ya, dan gedungnya itu kecil tapi fasilitasnya lengkap, efisien dan efektif dibandingkan universitas ini. Kalau kalian bayangin, universitas itu kayak gede banget, jadi kayak dari satu tempat ke titik yang lain itu jauh banget, dan kalian bakal capek gitu. Dan kalian akan menghabiskan energi sebelum belajar, jadi nanti kalian bakal dapat nilai yang rendah. Jadi menurutku MNU itu lebih efektif dan efisien menurutku secara Kampusnya geografis, maksudnya secara kampus. Nah, kalau misalnya juga di NU ini disediakan sepeda buat dari sana ke sana, itu baru bisa menggalakkan KASGU. Ya, minimal skuter lah. Minimal skuter. Benar kata Bang Junit, guys. Dan menurutku di NU juga di sini terlalu serius, maksudnya terlalu formal karena memang universitas negeri ya. Kalau di kampus kita tuh lebih kayak modern, gaul, dan nggak old fashion gitu. Oke, sekarang dari Al-Farabi gimana? Apa? Ngomongin tentang Nazarbayev University. First impression lah gitu. Oke, silakan. Oke, first impression dengan Nazarbayev University itu modern. Kalau dibandingin dengan kampusku di Farabi itu lebih klasik gitu. Suasana kalau di Farabi itu klasik. Lebih jadul. Klasik. Terus kalau di sini modern, fasilitasnya juga lengkap. Cuman minusnya itu kalau aku compare ke Farabi kampusku, di sini nggak bisa healing. Kalau di Farabi aku bisa healing, langsung healing aku gitu, bisa langsung healing. lihat pemandangan alam yang sejuk gitu. Tapi kalau di sini enggak. Tapi kalau masalah kelas segala macam ya semuanya nyaman semua kok. Di sini nyaman, di Farabi nyaman, kalau MNU juga nyaman-nyaman aja. Terus juga
Nazarbayev ini kalau di Times Higher Education dia nomor 109 ya di dunia. Kalau kampusku versi QS World Ranking itu 163 sedunia. Jadi antara Farabi dan NU itu sebenarnya Ada kelebihannya masing-masing. kelebihannya masing-masing. Oke, jadi itu dari teman-teman menurut review dari teman-teman kita semua nih. Nah, kalau menurut aku sendiri Nazarbayev University ini adalah salah satu universitas yang terbaik di Kazakhstan dan emang diakui fasilitasnya sangat-sangat bagus dan sangat-sangat murah. Beasiswanya juga besar. Jadi teman-teman yang mau daftar di sini sangat rekomendasi sekali. Di sini juga ada dosen dari Indonesia bernama Pak Sony dan Pak Alfrindo. Iya, jadi kalian kalau mau tahu lebih dekat atau lebih Lanjut. detail lagi tentang Nazarbayev University bisa kepoin PPI atau hubungin Instagram Junaidi Firdaus atau Naim Muhnaim. Muhammad Muhnaim ya. Muhnaim Hasibuan. Tergantung Iya, iya. kampusnya dulu. Nanti di tag tenang. Kita nanya juga ke Bang Junet sekarang. Jadi Bang, gimana sih, apakah lulus dari Kazakhstan itu susah atau enggak? Nah, kalau kasku gampang. Sebenarnya banyak yang bilang ini bukan cuma experience-ku tapi experience dari mahasiswa-mahasiswa yang udah lulus. Mereka bilang maksud Nazarbayev University adalah salah satu universitas tersulit Iya betul. di Kazakhstan, termasuk dibandingkan sama Nazarbayev University. Nazarbayev University. Mereka bilang gitu karena aku punya kenalan juga yang baru lulus, ada juga dari NU, dari mana-mana. Mereka bilang KSGU atau MNU itu yang paling susah Yang paling sulit. dapat nilai bagus dan lulus karena memang Kebanyakan main. karena memang tarafnya udah internasional, jadi udah susah betul. Dan kita tuh nggak bisa main-main sama dosennya guys. Jadi kalau kalian tuh udah nggak belajar, jadi kalau kalian tuh nggak siap-siap waktu ujian, Itu kalau dapat siap-siap 0 untuk ya udah kalian fail. bakal fail. Fail. No negotiation, No negotiation. no sogok-sogok atau no party-party without belajar gitu. Jadi Oke. begitu kira-kira. Jadi itu teman-teman Tergantung kalian. review dari teman-teman kita, tapi tetap kalau mau daftar ke sini Jangan takut, jangan bimbang. jangan takut, jangan bimbang, dan jangan lupa di-search dulu universitasnya seperti apa, karena setiap universitas memiliki kelebihannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi tergantung gimananya, jangan cuma mencari universitasnya aja, Ini tapi siapa sih? bisa juga ngelihat misalnya universitas ini ada di kota mana gitu. Betul. Karena ada beberapa universitas bagus tapi dia di kota terpencil dan nggak ada orang Indonesianya, akhirnya kan sulit sendiri gitu. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman udah siap, udah aku bisa gitu ya, terserah juga, itu kembali ke Keputusan masing-masing. keputusan masing-masing gitu. Jadi Aku mau mention. Tapi poin penting, kalau misalnya universitas di kota kecil itu kemungkinan besar mereka bakal menyediakan program bahasa itu kayak half English and half Russian. Jadi not fully in English. So that's why you have to study in Astana or either Almaty. Tapi kalau di Nazarbayev full English, guys. Dan juga Tapi Alfarabi juga. terlepas kata pengantarnya English or Russian, kita tetap harus bisa at least ngomong Russian. Ya, basic basic Russian. Setidaknya Karena bisa ngomong di luar bosnya. kampus kita bakal komunikasi dengan orang lokal Betul, segala betul. macam yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya at least kita bisa bahasa Rusia yang basic atau bahasa Kazakh yang basic. oke, tadi katanya mau terima. Aku mau mention satu hal, kalau misalnya kalian ada di Astana khususnya di sini tuh bukan hanya yang dipreparekan, bukan hanya tentang belajar doang, tapi ketahanan tubuh, karena di sini itu cuacanya ekstrim banget guys. Jadi kalian juga harus prepare segala apa ya? segala kemungkinan untuk berada di suatu di suhu yang harus ekstrim. beradaptasi. Contohnya cepat musim beradaptasi. dingin itu bisa sampai kayak minus 40, Iya, benar. minus 50 kadang-kadang. Because there is one fun fact about Astana. Astana Apa is itu? the The coldest. second ya? the second Second coldest of the capital city in the world. In the Karena world. yang pertama itu ada Ulaanbaatar, Ulaanbaatar. yang kedua Astana. Jadi really? Beda. Ya, jadi itu yang harus kalian kayak di sini tuh bukan hanya belajar, harus ketahanan belajar, juga ketahanan fisik. Jadi bisa hanya sampai- orang-orang yang beriman, bukan. Oh my god. Bisa sampai Hanya suhu orang- berapa kalau di Astana? Tergantung. Kalau winter bisa sampai Bisa itu sampai beku. minus Kayak 40-an. minus 40-an. minus 40-an. Ya, Dulu tapi kalau feelsnya minus sampai- 50-an itu biasanya kita nggak boleh keluar. Iya. Karena di sini anginnya kenceng banget, jadi disaranin kalau udah minus 40 ke atas itu stay at home. Kalau di Almaty juga bisa sampai minus 25 sampai minus 30. oke. Jadi gitu teman-teman. Oke, kami tunggu kalian semua untuk bisa bergabung bersama kami di Kazakhstan. Oke. Nazarbayev Bye-bye University. semuanya. Maksud Nazarbayev University is the best university and recommend university
University of the world. Oke, tunggu episode-episode universitas yang lain. Oke, bye bye. Bye bye. Pasca.